Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh masih menjadi teka-teki banyak orang, masih menjadi misteri. Apa yang dibahas itu ya. Banyak para pengamat politik yang berbicara cukup tajam analisisnya. Salah satu yang saya temukan ini, ngeri pokoknya. Anies jadi tumbal politik. Waduh. Sebelum lebih jauh, lebih lanjut, kita baca dulu beritanya, saudara. Kira-kira analisis politiknya rasional atau tidak ya? Nanti kita juga analisis sedikit-sedikit. Dari suara.com. Skenario Anies gagal nyapres usai pertemuan Jokowi Surya Paloh jadi tumbal amankan Menteri Nasdem? Tanda tanya. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Surya Paloh sampai kini masih jadi teka-teki. Spekulasi bermunculan, yang center adalah isu reshuffle kabinet berkelindan. Sedang skenario Anies Baswedan gagal nyapres 2024. Analisa adanya skenario Anies Baswedan bisa gagal nyapres salah satunya dikatakan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Kata dia, pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh bakal berpengaruh pada pencapresan Anies dan reshuffle kabinet yang kerap dikaitkan dengan hari Rabu Pon. Agung mengaitkan hal tersebut dengan jauhnya hubungan Paloh dengan Jokowi yang dipicu pendeklarasian Anies sebagai capres dan kemudian muncul desakan agar menteri-menteri Nasdem direshuffle. Bisa jadi Nasdem bakal balik kanan batal mengusung Anies sebagai capres dan posisi 3 menteri Nasdem di kabinet bakal aman dari reshuffle. Mungkin saja itu, kata Agung sebagaimana ditulis media yang lain. Kemungkinan lain, kata dia, Anies ditawarkan menjadi cawapres untuk maju bersama Gerindra dan PKB di Pilpres 2024. Artinya, kans Anies di titik ini hanya sebagai cawapres. Ketika kelak bergabung ke KIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, atau koalisi lain, itu pun juga tak pasti katanya. Jika ini terjadi, lanjutnya isu reshuffle akan tutup buku. Bila Anies gagal maju, sudah dipastikan wacana reshuffle berhenti dan skenario Al Jokowi Isman terrealisasi. Ucap dia. Rasional gak kira-kira? Jadi ada dua kemungkinan nih menurut pengamat politik Trias Politika ini. Yang pertama, Anies menjadi tumbal ya untuk menyelamatkan Menteri Nasdem dari reshuffle. Yang kedua, Surya Paloh Nasdem diminta untuk kemudian gabung dengan PKB dan Gerindra dengan ketentuan Anies menjadi cawapresnya dan mungkin capresnya Prabowo Subianto. Mana ini yang lebih menarik kira-kira? Yang lebih panas itu kan yang pertama, Anies dijadikan tumbal demi menyelamatkan menteri-menteri Nasdem. Kalau ini terjadi, wah, gak kebayang saya para pendukungnya akan seperti apa ngomongnya. Oligarki, bangsat, kurang ajar, intervensi. Seru ya kayaknya. Menurut kalian seperti apa? Ya, saya lebih cenderung ke kayaknya yang pertama. Anies batal dicalonkan oleh Nasdem dengan balasan menteri-menteri Nasdem selamat dari reshuffle. Saya cenderung ke sana.
Tapi ya nggak tahu, mudah-mudahan sih enggak. Ini kan cuma analisis saja. Analisis saja kemungkinan yang berpotensi terjadi. Ya. Karena coba bayangkan, kemarin ada juga yang ngomong, ketika pengurus Nasdem mengatakan bahwa organisasi HTI dan FPI akan menjadi tetap dilarang kalaupun Anies jadi, dan Nasdem akan berada di barisan terdepan untuk melawan mereka, ya, agar tidak bangkit. Kemudian ada pengamat yang mengatakan, nih Nasdem itu sedang gali kuburan sendiri dengan mengatakan seperti itu. Karena kita tahu sama-sama basis masa Anies Rashid Baswedan itu ya mereka itu. Sementara Nasdem mengatakan seperti itu, maka Anies tidak punya masa. Kalau pada akhirnya mereka tidak mau berpihak ke Anies. Anies tidak punya masa, terus mau apa lagi yang diharapkan? Sementara kita tahu sama-sama FPI melawan pernyataan itu, ya. Aziz Yanuar, kemudian siapa, Slamet Ma'arif, Khozinuddin, keras banget. Keliru tuh Nasdem, tidak ngerti undang-undang. Kan mereka melawan. Coba siapa basis masa Anies, pendukung Anies selain daripada mereka? Coba sodorkan satu basis masa, satu kelompok masa, ya, yang menjadi pendukung Anies selain daripada FPI, HTI, dan kawan-kawannya. Coba ada nggak? Makanya sekarang itu Nasdem terus mengintip tokoh-tokoh dari NU. Salah satunya sekarang yang katanya sudah disepakati oleh Demokrat, ya, mengusung Ibu Khofifah menjadi cawapres Anies Rashid Baswedan. Basis masa Ibu Khofifah dengan Anies jelas berbeda. Basis masa Ibu Khofifah itu orang-orang NU. Tapi mudah-mudahan nggak mau Ibu Khofifahnya. Basis masa Anies mereka, FPI, HTI, segala macam yang itu. Jadi ketika Nasdem mengatakan tetap melarang mereka karena organisasi terlarang, nggak boleh bangkit lagi, sedang menggali kuburan sendiri. Korelasinya apa? Coba bayangkan, korelasinya apa dengan pertemuan Jokowi dengan analisis pengamat ini? Jelas ada. Kalau Anies sangat berpotensi, kemenangannya sangat minim, ya. Karena Nasdem akan tetap melawan kelompok basis masa Anies, maka ya udah, mau ngapain? Kecuali itu hanya pura-pura. Nasdem mengatakan akan tetap melarang FPI dan HTI. Kecuali itu hanya pura-pura. Di media aja ngomong seperti itu, faktanya bersahabat. Sengaja aja kemudian pura-pura mereka ribut. Direspon FPI, direspon HTI, melawan pernyataan Nasdem segala macam, agar tercipta framing bahwa Nasdem dengan Aniesnya tetap komitmen memperjuangkan NKRI tanpa ada embel-embel, tanpa ada ide, rumusan, sistem yang lain selain daripada Pancasila. Agar seperti itu. Kan banyak pada akhirnya yang, wah ini mah sengaja aja settingan. Tapi wallahu a'lam. Rasional gak kalau settingan? Rasional banget. Karena kita tahu Khozinuddin itu sampai detik ini masih ngotot loh. Orang-orang HTI itu masih ngotot untuk mendirikan khilafah loh. Dan tumpah ruah orang yang ingin mendirikan khilafah itu dukung Anies sekarang. Dan Nasdem mengatakan itu, maka basis masa Anies nggak ada. Kalau memang FPI dan HTI balik kanan gara-gara Nasdem mengucapkan itu. FPI dan HTI balik kanan tidak mendukung Anies karena Nasdem mengucapkan itu. Ya udah rontok, nggak punya basis masa Anies. Nggak punya basis masa, nggak ada yang diharapkan dari Anies. Nggak ada yang diharapkan, ya udah ngapain capek-capek nyalonkan Anies.
Kan itu bos, ya. Kemarin ada lagi pengamat yang mengatakan Anies itu hanya dijadikan brand. Tapi salah Nasdem menurut saya. Brand itu mestinya yang lebih bagus dong dari partai, dari ideologi partai. Mengambil brand Anies, ya pada akhirnya kan tercap Nasdem juga. Bahkan banyak orang yang mengatakan, netizen mengatakan jadi Nasdrun kan gitu. Ngambil brand yang salah. Brand itu yang bagus, yang mau bakal mengangkat nama partai dan segala macam, ya, menegaskan komitmen partai segala macam. Ya, kemudian menambah masa agar masuk partai. Mestinya kan brand itu harus bagus. Brand jelek mana sih? Brand jelek akhirnya menjadi ketularan jelek. Ada kan yang ngomong Anies itu hanya dijadikan brand oleh Nasdem. Tidak benar-benar serius untuk dicalonkan sebagai presiden katanya. Setelah ya itu yang bisa saya sampaikan, silahkan kesimpulannya ambil sendiri-sendiri. Yang jelas NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.